kia tuh. Subscribe. Akibat terlalu banyak getaran-getaran, injekan teras, lepas batu di bawah neuneut teh, janten bolong eta teh. Da kawit mah tayang kitu, sadayana ge batu-batuan ieu teh da benteng ieu teh kami ka ditu teh. Kadang sering dilalui ku motor, karya kageser pergeseran pan, karena kan batuna kursi ditumpang gitu, akhirnya amblas. Jadi memang sebagian informasi itu dulu tempat evakuasi, tempat Gunung Pepak, tempat pertahanan. Ya, Gunung Pepak itu jadi masyarakat orang tua dulu itu berevakuasi ke Gunung Pepak. Sebetulnya bukan Pepak, Mepak itu penuh. Ada Mepak teh padat ku jelema ya. Ku zaman baheula. Jadi ada Gunung Pepak disebut itu Gunung Pepak. zaman Belanda apa zaman Jepang? Nah, justru itu sebagian daripada informasi, ada zaman Belanda, ada zaman PKI sama DI. Nah, itu masih belum akurat masalah penjelasan itu. Justru dengan adanya ini kita cari tahu. Mungkin lebih tepatnya ke tim ahli, mungkin nanti tahun-tahun berapa atau abad keberapa waktu kejadian sampai ada istilah peninggalan-peninggalan yang dinamakan Gunung Pepak. Cuma yang udah pasti itu yang udah nyambung tuh Gunung Pepak tuh tempat evakuasi yang selama ini masyarakat yang ini. Ya, jadi masyarakat tua-tua ya tuh ya, itu orang tua dulu bilang Gunung Pepak itu tempatnya masyarakat dulu mengamankan diri lari ke Gunung Pepak itu. Selanjutnya mungkin lebih pastinya perlu ditelusuri. Singgah di Anjay ini ada yang meninggal di situ gitu loh. Jadi sampai sekarang tuh kuburan Anjay ini itu ada sampai sekarang. Di mana makamnya sih? Makamnya di atas, di sini juga di bawah sini. Oh, di bawah ini. Iya, tapi lebih enaknya dari sini juga bisa, dari Kampung Jarajati bisa, Bang. Itu udah pada tahu kuburan Anjay ini, soalnya lebih dikenal sebelum Gunung Pepak di masyarakat. Anjay ini namanya. Anjay ini. Bagus namanya. Dia ketinggian kahana pedugi kahana aya 20 meter. Ini perlu ada bantuan Dia 20 meter alat-alat teknologi yang bisa nyampaikan perkiraan-perkiraan kita tentang batu ini. Soalnya kalau jejak-jejak di Giri Jaya ini sebetulnya banyak. Termasuk di daerah apa itu namanya Gumedu, terus apalagi Cinengket itu ada. Nyambung juga soalnya dari gunung. Ini Mas Dani yang percaya Mas Dani ini yang kayak begini itu dari sana terus batu kayak gini panjang. Sampai sana dia. Itu yang membedakan sama seperti halnya yang tadi di sana itu kan apa memang tertata. Nah, apa yang sekarang ini udah dibongkar, disusun, dibikin untuk benteng-benteng jalan gitu. Ini sebetulnya pertanyaan, saya yakin ini tuh dulunya tuh nggak tertata di jalan gitu. Disusun. Ya, mungkin berbentuk lingkaran atau berbentuk ya bikin apa. Benteng mungkin atau bikin jalan lah. Ya, atau tempat persinggahan. Bisa jadi batu ini dapat dibawa ke atas. Begitu maksudnya. Betul. Atau disusun. Dimana, ya, dikarenakan masyarakat butuh jalan untuk. Apakah yang melakukan itu masyarakat zaman sekarang atau zaman dulu begitu? Ya, gitu. Jadi ini udah robah pada tempatnya yang asli gitu loh. Saya malah kuatnya ini udah robah bukan di tempatnya masih. Disusun sama manusia nenek moyang kita. Begitu. Ya bukan dari susunan nenek moyang. Cuma ini batu dari nenek moyang. Cuma udah dirobah dari penataannya gitu. Enggak, maksudnya itu yang susun yang angkat ke sini gitu maksud saya. Yang angkat ke sini yang nyusun nenek moyang kita atau kumaha zaman. Gitu. Kalau saya lihat itu mungkin nggak ke nenek moyang, paling sebatas buyut gitu nah. Buyut. Ya nggak sampai abad gitu nah kalau untuk menyusun dari sekarang terlihat oleh kita di sini nih. Tapi logikanya kan nyusunnya kan nggak sedikit dari sana sampai berapa meter Ya soalnya dulu pernah ada gerakan juga di sini Bang, gerakan masyarakat gabung untuk membuat jalan ini, gitu loh. Pernah ini ada gerakan antara Cikadongdong sama Desa Giri Jaya. Gabungan antar desa. Ya, yang punya daerah di sini, yang punya tanah di sini, garapan di sini, maka membuat jalan untuk akses pulang pergi ke desa gitu. Soalnya anak oke mau ngalilihan aja lah dari kosong. Saya mau tempat saja pengeluluran makanya ada bangsa
para pelukis modern gitu kan. Mungkin ayana cicing di atas. Jadi masih kena coretan-coretan baru kayak gitu. Gurat gitu. Iya. Oh iya teh tulisan bunya apa? Zaman dulu namun iya masuk karena prasejarah berarti kan beliau belum mengenal namanya tulisan. Makanya yang dipakai untuk menumpahkan imajinasi nate, kreativitas nate ya dengan cara dia bikin guratan-guratan, coretan-coretan, bulatan-bulatan seperti begitu. Biasanya yang saya tahu lah, mungkin nanti tim peneliti yang khusus yang akan menjelaskan yang lebih detail lagi. Cuman karena ini memang secara pendapat secara pribadi saya sendiri gitu, yang saya baca dari buku-buku sejarah, beliau mengatakan kalau di zaman kalau disebut di zaman prasejarah, manusia-manusia dulu kan belum mengenal yang namanya aksara, huruf-huruf yang kayak begitu. Makanya untuk menumpahkan kreativitas imajinasi mereka, beliau menumpahkan semua itu dengan coretan-coretan, kalang-kalang kayak begini, coretan-coretan, bulatan-bulatan seperti itu. Coba din iya pangmukakeun dia. Nah, ya Meja ini. kita bintang gini dulu. Ini apa ini? Oh, ya ada anu berbentuk pelana kuda manu tadi ada nih, cuman lah patah. Sahabat, perjalanan saya kali ini dicukupkan sampai sini saja ya. Ya, terima kasih yang sudah menonton video saya dan jangan lupa di subscribe ya guys. Oke sahabat, cukupkan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.